Sidang perkara pidana nomor register 805 Pisus garing 2022 garing PN/JKTSL atas nama terdakwa Cuk Putantro SIK dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sesuai dengan putusan pres yang lalu, pada hari ini tibalah pembacaan putusan dan perkara ini. Sebelum pembacaan ini, saya sampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum, pembacaannya kita bacakan yang pokok-pokok saja ya. Pakat ya. Ini bukan kehendak kita, mohon maaf jika sampai hari ini kita masih melaksanakan proses keadilan ya, hukum. Baik ya, supaya didengar dan disimak pembacaan putusan. Putusan nomor 805 garing Pit.Sus garing 2022 garing PN/JKTSL demi keadilan berdasarkan Mesa Negeri Jakarta Selatan yang mengenai perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: 1. Nama lengkap Cuk Putantro SIK. Atas lengkap telah termuat dalam putusan ini, terdakwa tersebut telah ditangkap dan ditahan di rumah Tanah Negara sejak 29 Agustus 2002 hingga dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya bernama Joni M.W. Manurung SH dan kawan-kawan para advokat pada kantor hukum BNP Law Firm yang beralamat di One Pacific Place lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kapil 5253 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2022. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan terkait perkara ini telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, pendapat para ahli dan keterangan para ahli di persidangan, telah membuktikan barang bukti, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut, tidak perlu dibacakan lagi, telah mendengarkan pembelaan pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya, tidak dibacakan lagi, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut terhadap penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi dan terhadap tersebut telah dijatuhkan putusan sela, tidak dibacakan lagi. Ini membawa terdakwa oleh ketua umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas dengan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ini membawa untuk membuktikan dakwaannya. Ketua umum dipesan telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli di persidangan, termasuk juga ahli yang diajukan oleh penasihat hukum, yakni saksi atas nama 1. Kompol Aditya Cahaya Sunar Eskom, 2. Saksi Ridwan Ricky Nelson Suflanit, 3. Saksi Rifaizal Samuel, 4. Saksi Arsad Daifa, 5. Saksi Ridwan Janari, 6. Dimas Arki Jati Pratama SIK, 7. Saksi Dwi Robiansah, 8. Saksi Ari Cahaya Nugraha SH SIK MSI, 9. Saksi Abdul Japar, 10. Saksi Marzuki, 11. Supriyadi alias Anto, 12. Saksi Radite Hernawa SPD, 13. Saksi Terandes Agus Saripul Hidayat, 15. Saksi Terandes Seno Arianto Soekarto MBA, 16. Saksi Chong Jifung, 17. Saksi Arianto, 18. Saksi Diryanto alias Kudir, Saksi Irfan Medianto, 19. Saksi Arif Rahman Arifin, saksi 20 saksi Perdi Sambo,
1 saksi Hendra Kurniawan, 22 saksi Agus Nurpatria, kemudian ahli dari penuntut umum, ahli atas nama Adi Setia Eskom, ahli digital forensik, ahli digital forensik atas nama Kompol Herianto Prianto, ahli pidana atas nama Dianti Florianti, ahli pidana atas nama Effendi Saragih, ahli IT atas nama Dr. Roni, saksi Baikuni Wibowo, kemudian ahli dari pusat hukum terdakwa ahli C. Jismar Samusir SHMH, ahli Dr. Rinto Wardana SHMH, Tra Asia RB, ahli Prof. Dr. Henry Subiakto, ahli Dr. Jamin Ginting, ahli Dr. Andes, saksi Dr. Andes Ugroseno. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam putusan ini telah pula diajukan bukti surat yang selengkapnya termuat dalam putusan ini, demikian juga barang bukti dalam perkara ini. Bukti surat tersebut juga telah disita secara menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, dan barang bukti sebagaimana dalam perkara ini juga telah disita secara menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa segala sesuatu telah termuat di dalam putusan, di dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan menjadi bagian pertimbangan untuk putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan perkara ini, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut, tidak dibacakan lagi, tadi telah termuat lengkap di dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di putusan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan ke-1 primer melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua subsidiar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau dakwaan alternatif kedua primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Alternatif kedua subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke-1 primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan elemen unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun, unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif ke-1 primer penuntut umum pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dan oleh karena itu selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka padanya akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke 1 primer tersebut di atas, dan kepadanya akan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke 1 primer telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang namun demikian atas hasil musyawarah dari majelis hakim tersebut di atas, terdapat perbedaan pendapat dari hakim anggota 1 Raden Ari Muladi Sarjana Hukum, di mana hakim anggota 1 berpendapat bahwa pada terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti unsur-unsur dakwaan, atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa pendapat hakim anggota 1 tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja. Dalam dakwaan alternatif ke 1 primer pasal 33 UU ITE tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa atas dasar alasan sebagai berikut. A. Bahwa maksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila si pelaku menghendaki akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini akibat yang seharusnya ditimbulkan adalah terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rifa Izal Samual dan saksi Arsyad Daifa, keduanya adalah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa datang ke Polres Jakarta Selatan menyerahkan DVR CCTV kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik Polres Jakarta Selatan atas nama saksi Robiansah yang merupakan penyidik yang bertugas di Reskrimum Polrestro Jakarta Selatan. C. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melaksanakan prosedur penanganan dugaan adanya tindak pidana, yaitu dengan menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada pejabat yang berwenang, yaitu penyidik Polres Jakarta Selatan. D. Bahwa oleh karena itu hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada niat jahat berupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. E. Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa. F. Bahwa unsur dengan sengaja tersebut juga terdapat dalam dakwaan alternatif ke-1 subsidiar pasal 32 UU ITE, dakwaan alternatif kedua primer pasal 233 ayat 1 KUHP, dan dakwaan alternatif kedua subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP yang memuat unsur serupa dengan unsur dengan sengaja, yaitu unsur dengan maksud untuk menutupinya atau menghalanginya atau mempersukar penyidikan dan seterusnya. 2. Unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Hal tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa syarat dari unsur turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat di antara para pelaku yang timbulnya akibat yang dikehendaki bersama oleh para terdakwa atau peserta. Para pelaku turut serta harus mempunyai kesamaan niat antara para peserta tersebut. B. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya kehendak yang sama atau niat yang sama dari para peserta berupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. C. Bahwa hanya saksi Ferdi Sambo yang mempunyai niat dan tujuan akan adanya penghilangan rekaman CCTV di Komplek Duren 3 karena hanya saksi Ferdi Sambo yang berkepentingan akan hilangnya rekaman CCTV tersebut. D. Bahwa sedangkan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto, mereka-mereka yang dilakukan penuntutan secara terpisah, tidak mempunyai niat jahat untuk timbulnya akibat berupa terganggunya sistem elektronik dan atau
sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa mereka para terdakwa tersebut, kecuali saksi Ferdi Sambo, tidak mengetahui jika pelaku pembunuhan terhadap almarhum Yosua Huta Barat adalah terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto yang dilakukan penuntutan terpisah baru mengetahui bahwa pelaku pembunuhan adalah saksi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Agustus tahun 2022. Bahwa dengan demikian tidak ada kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan yang sama berupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 3. Bahwa Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, terutama dalam perkara yang melibatkan terdakwa Cuk Putranto. Hal tersebut didasari pada alasan sebagai berikut. Bahwa pendapat ahli bahwa pendapat ahli ITE Profesor Henry Subiakto, di mana beliau pernah menjabat sebagai ahli pada Kementerian Komunikasi dan Informasi pada saat penyusunan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Bahwa menurut pendapat ahli, penerapan UU ITE adalah pelakunya harus melakukan perbuatannya dengan cara-cara interaksi elektronik atau cara-cara dunia maya atau cara-cara cyber. Jika perbuatan itu berupa mengambil atau memindahkan, memukul perangkat elektronik berupa DVR CCTV, maka harus diterapkan ketentuan pasal-pasal KUHP. Misalnya merusak dengan pasal 406 KUHP atau mengambil mencuri dengan pasal 362 atau 363 KUHP. 4. Bahwa unsur dakwaan alternatif kedua primer pasal 233 KUHP dan alternatif kedua subsidiar pasal 221 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Hal tersebut didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. Berdasarkan pendapat ahli pidana Dr. Jamin Ginting, syarat penerapan pasal 233 KUHP dan pasal 221 KUHP adalah barang bukti itu harus telah berstatus sebagai barang bukti, artinya telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini terungkap fakta bahwa DVR CCTV dalam periode tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 tidak atau belum dalam status barang bukti. 5. Terhadap terdakwa berlaku ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Hal tersebut didasari pada pertimbangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah koordinator sekretaris pribadi Kadif Propam, yaitu saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo membenarkan bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 jam 10 WIB bertempat di kantor di Propam menanyakan kepada terdakwa, di mana CCTV? Dijawab oleh terdakwa, di Polres Jakarta Selatan. Siapa yang menyuruh? Dijawab terdakwa, siap. C. Kemudian saksi Ferdi Sambo memerintahkan supaya terdakwa mengambil kembali DVR CCTV yang telah diserahkan kepada penyidik Polrestro Jakarta Selatan. D. Bahwa saksi Ferdi Sambo memerintahkan agar terdakwa mengkopi dan melihat isi rekaman DVR CCTV. Bahwa saksi Baikuni menerangkan bahwa ia mengkopi DVR CCTV karena terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mengkopi DVR CCTV sambil menyampaikan bahwa ini atas perintah Bapak atau perintah saksi Ferdi Sambo. F. Bahwa saksi Rifaizal Samuel, jabatan Kanit 1 Reskrim Polrestro Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 jam 22.00 WIB terdakwa menyerahkan DVR CCTV kepada saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa mengambil kembali DVR CCTV tersebut, dan saat ditanya oleh saksi, kenapa kok diambil lagi? Dijawab oleh terdakwa, perintah Bapak. G.
bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan atas nama Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno pernah menjabat Kadifropam dan terakhir sebagai Wakapolri, menerangkan bahwa Korspri sebagai bawahan Kadifropam harus menjalankan perintah atasannya dan itu tertanam sejak pendidikan di Akademi Kepolisian. Bahwa oleh karena itu disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu. Bahwa oleh karena itu ada alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa sehingga jika perbuatannya itu terbukti kepadanya harus dilepaskan dari tuntutan pidana. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dengan cukup terpenuhi salah satu dari angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, maka kepada terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya kepada terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam angka 5. Demikian pendapat Hakim Anggota 1. Selanjutnya, menimbang bahwa selama proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa tersebut ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena masa penahanan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan oleh karena ada kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar ia tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti angka 1 sampai dengan 55 oleh karena masih akan digunakan dalam perkara lainnya, maka akan dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik Polri. 2. Terdakwa sebagai anggota Polri justru ikut terlibat aktif dalam kejahatan menghalang-halangi penyidikan. Keadaan-keadaan yang meringankan. 1. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya. 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 3. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum. Mengingat ketentuan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Cuk Putanto SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cuk Putanto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurang dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan 5. Memerintahkan barang bukti berupa
barang bukti nomor 1 hingga 55. Oleh karena dipunahkan maka dikembalikan kepada penuntut umum. Dan 6, bebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Silakan. Demikianlah diputuskan dalam sidang perusahaan majelis hakim Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Afrizal Hadi SMH sebagai Ketua, Raden Ardi Muladi SH dan Muhammad Andet SH masing-masing sebagai anggota yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim tersebut dibantu pengganti dalam perkara ini dihadiri penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Ya, demikian ya. Dan terhadap putusan ini baik terdakwa dan penuntut umum ya mempunyai hak untuk menerima jika sependapat atau menyatakan banding jika tidak sependapat, dan tentunya akan kita lanjutkan proses di tingkat banding dan menyatakan pikir-pikir jika belum dapat menentukan sikap pada hari ini. Sebaiknya saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara terlebih dahulu untuk menentukan sikap saudara. Bagaimana sikap saudara? Pikir-pikir 7 hari ya. Dan demikian juga terhadap penuntut umum ya, dengan sendirinya untuk hak dari penuntut umum atas upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penasihat hukum, tentu juga melaksanakan pikir-pikir ya. Dengan telah diucapkannya putusan perkara ini, maka rangkaian putusan perkara ini telah dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih, Yang Mulia.